Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sidang perkabungan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari dari Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu. 2, 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu sidang perkabungan yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan kita tadi, ya, dari Yohanes 14 ayat 1 sampai 3, saya mendapatkan 3 poin penting yang akan kita pelajari, ya Bapak Ibu ya. Dan poin yang pertama yang saya dapatkan adalah jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Bapak Ibu, tentu dalam kehidupan kita seringkali mengalami yang namanya masalah. Kita seringkali mengalami yang namanya gelisah, benar nggak Bapak Ibu? Dan ini tidak bisa kita pungkiri dalam kehidupan kita. Sering kita gelisah, Bapak Ibu. Ternyata Bapak Ibu, kalau kita pelajari dari ayat tadi ya, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Saya mendapatkan 2 poin Bapak Ibu. Kenapa kita menjadi gelisah? Nah, ini penting untuk kita pelajari Bapak Ibu. Yang pertama, karena apa Bapak? Kita menjadi orang yang kurang percaya kepada Tuhan. Ya Bapak Ibu, kita kurang percaya kepada Tuhan. Kenapa? Ya itulah yang membuat kita menjadi gelisah. Dan yang poin kedua, kita melihat bahwa masalahku terlalu besar dibandingkan Allah. Pernah nggak mengalami Bapak? Kita kadang seringkali seperti itu. Kita melihat masalah kita itu lebih besar daripada Allah kita. Padahal kebalik Bapak Ibu, Tuhan kita jauh lebih besar daripada masalah kita. Bapak Ibu, saya mengambil contoh real yang nyata di dalam Alkitab, ya. Dan ini dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Ya. Contoh yaitu saya ambil di Markus 4 ayat 35 sampai 40. Ya, saya bacakan buat kita. Pada waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang-orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu itu lain juga menyertai dia. Next, lalu mengamuklah topan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu mereka, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di gurita di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan ia pun berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu pun menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?"
Bapak Ibu, tahukah bahwa di dalam Markus 4 ayat 35 sampai 40 adalah sebuah kenyataan yang begitu real dalam kehidupan kita. Di mana Bapak Ibu? Di mana Tuhan Yesus itu hadir di dalam perahu bersama murid-muridnya. Padahal kalau kita baca ya di Alkitab bahwa sebelum mereka mengalami ini, ya, Tuhan Yesus itu sudah banyak sekali melakukan mujizat-mujizat di depan mata para muridnya. Tetapi mengapa para murid ketika mengalami badai topan yang ombak yang begitu gede, mereka sangat ketakutan? Karena mereka melihat bahwa, karena mereka merasakan bahwa, karena mereka mengalami bahwa badai itu terlalu dahsyat, ya, air itu sudah masuk ke dalam perahu mereka. Jadi mereka merasakan bahwa masalah mereka itu sangat besar, sehingga mereka fokusnya tadi tidak lagi melihat, oh, ada Tuhan Yesus, kenapa enggak kita bangunin aja gitu loh. Tapi mereka fokus kepada masalah yang mereka alami. Ya Bapak Ibu, ya dalam kehidupan kita sendiri pun, ya pada zaman ini, saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu juga pasti mengalami, ya, di zaman kita sekarang kita melihat bahwa ada PHK yang mungkin besar-besaran, mungkin di pabrik A, pabrik B, pabrik C. Dan Bapak Ibu tentu, siapa sih yang gak gelisah kalau kita mengalami hal-hal yang seperti ini? Adakah di antara Bapak Ibu yang kalau misalnya mengalami, ya amit-amit ya, misalnya mengalami PHK, hore saya di PHK seperti itu? Ada? Di tempat ini ada yang demikian? Tentu saya percaya tidak demikian Bapak. Pasti Bapak Ibu merasa gelisah, merasa takut, apalagi kehilangan pekerjaan. Tetapi hari ini saya tanyakan kepada Bapak Ibu, masihkah engkau percaya kepada Tuhan? Atau Bapak Ibu yang bertanya, masihkah hari-hari ini Tuhan menolong kita? Tentu jawabannya masih. Di mana kita percaya bahwa burung-burung di udara Tuhan pelihara. Apalagi engkau dan saya, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Kita mengenal, kita tahu cerita di padang gurun bangsa Israel berjalan 40 tahun. Bapak Ibu sedang perkabungan yang dikasih Tuhan. 40 tahun itu bukanlah hal yang singkat. Itu adalah waktu yang sangat lama. Bayangkan, tidak bisa menanam, ya, tidak bisa, ya seperti kita di Indonesia mungkin bikin kolam lele gitu, atau memancing ikan. Lalu dari mana mereka makan? Mereka tidak bikin sawah. Lalu dari mana mereka bisa hidup? Selama 40 tahun. Kita tahu bahwa Tuhan yang pelihara mereka. Tuhan sendiri yang kirim mana dari surga. Tuhan sendiri yang kirim burung-burung puyuh untuk menjadi makanan mereka. Lalu
Mengapa kita khawatir? Mengapa kita menjadi takut dalam kehidupan ini? Jadi Bapak Ibu, bagaimana caranya supaya kita itu nggak gelisah dalam kehidupan ini? Yang pertama, ya tentu kita harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu Bapak Ibu. Dan yang kedua, berfokuslah pada Tuhan. Jangan engkau berfokus pada masalah. Kalau engkau berfokus pada masalah, maka Tuhan yang besar itu akan kelihatan kecil Bapak Ibu. Kepala kita akan diisi dengan hal-hal yang masalah. Tetapi kita rubah fokus kita pada hari ini, bahwa kita berfokus pada Tuhan, bahwa masalah kita itu adalah masalah yang kecil. Bapak Ibu, saya bercerita tentang kehidupan almarhum Ibu Milka. Ya, Ibu Milka ini saya kenal, orangnya sangat baik Bapak Ibu. Almarhum ini adalah rekan saya sebagai guru sekolah tinggi. Bapak Ibu, saya melihat kehidupannya selama hidup. Almarhum ini sangat mengasihi Tuhan. Almarhum saya lihat orangnya setia. Ketika mengajar sekolah minggu, almarhum ini selalu rajin datang loh Bapak Ibu. Tidak pernah absen. Almarhum ini begitu mencintai Tuhan. Dia tidak pernah gelisah. Dia selalu bersukacita. Ya walaupun saya lihat juga kehidupan almarhum, ya orang yang sangat biasa-biasa saja ya, orang yang mungkin humble, mungkin orang yang tidak cukup berada juga seperti itu. Tetapi saya lihat dari wajah almarhum selama saya bersama almarhum itu, Bu Milka ini mengajar sekolah minggu, ya kami bersukacita, kami melayani bersama-sama, dan saya melihat bahwa ada teladan iman yang dapat kita ambil, dapat kita teruskan dalam kehidupan kita, bahwa almarhum ini, Bu Milka, sangat-sangat setia dalam melayani Tuhan, tidak pernah mengeluh. Mau macet, mau hujan, mau apapun, kalau mendapat tugas pasti datang Bapak Ibu. Pasti mengajar sekolah minggu dengan setianya, dengan luar biasanya. Beliau almarhum sudah memberikan contoh teladan buat kita, ya, bahwa ketika apapun masalah kita, ketika kita baik kita melayani, baik kita bekerja seperti Bu Milka dalam masa hidupnya, ya tidak pernah gelisah, ya tetap setia melayani Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, poin yang kedua yang saya dapatkan dari pembacaan kita tadi, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian, tentu aku tidak mengatakannya kepadamu. Artinya, masa depan saya dan Bapaknya itu aman di dalam Tuhan, karena Tuhan sendiri yang menyediakannya bagi kita. Namun pertanyaannya kepada kita semua, masihkah kita percaya bahwa Tuhan itu sudah menyediakannya bagi kita?
Tentu Bapak Ibu, kita harus percaya bahwa jaminan keselamatan kita itu adalah Tuhan sendiri. Dia sendiri loh yang ngomong, dia sendiri loh yang mengatakannya kepada kita bahwa dia sendiri yang akan menjamin keselamatan kita. Dia sendiri yang menjadi garansi bagi kita. Dia beri garansi buat kita. Dia menyediakan bagi orang-orang yang mau percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu, misalnya ya, saya minta nih, saya suruh Bapak Ibu, Bapak Ronald misalnya, pergi ke Bali, pergi liburan. Apakah Bapak mau pergi ke Bali? Saya suruh pergi ke Bali, tapi saya nggak kasih tiket. Mau? Nggak mau, pasti nggak mau. Kenapa? Karena nggak ada jaminannya, Bapak Ibu. Karena nggak ada yang menjamin. Lah, ngapain saya pergi ke Bali? Lombok saya juga dikasih apa-apa. Tapi berbeda dengan apa yang kita pelajari hari ini. Ya, Tuhan menyuruh kita percaya kepada Dia, karena Dia sudah menjamin kehidupan kita, karena Dia yang menjadi garansi buat kehidupan kita. Dan poin yang ketiga yang dapat kita pelajari yaitu, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagi, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Artinya, Yesus akan datang kembali untuk bersatu dan bersekutu dengan kita, Bapak Ibu. Kenapa demikian? Bapak Ibu, kita tahu bahwa pada mulanya kita ini adalah orang yang zero sin. Kenapa zero sin? Nol dosa. Pada mulanya kita ini adalah nol dosa. Artinya kita nggak punya dosa. Dan di sanalah, di Taman Eden itu, kita berada. Di mana Allah itu ada, Tuhan itu ada, dan di situ kita ada bersama-sama dengan Dia. Tetapi ketika kita jatuh di dalam dosa, kita menjadi jauh dari Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang terbuang. Kita menjadi terbuang, Bapak Ibu. Tetapi kabar baiknya adalah Tuhan ingin kita bersekutu dengan Dia kembali seperti pada mulanya, pada saat ada kita di Taman Eden. Tuhan ingin kita bersekutu bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kesimpulan firman ya, khotbah perenungan kita pada pagi hari ini, yaitu yang pertama, janganlah gelisah, percayalah kepada Allah. Ya Bapak Ibu, jangan gelisah, jangan takut, jangan khawatir, percaya kepada Tuhan. Dan yang kedua, masa depan kita itu ada di tangan Tuhan. Kenapa? Dia yang sudah menyediakan tempat bagi dan bagiku
dan bagi kita semua. Dan yang ketiga, Yesus Tuhan akan datang kembali supaya kita bersatu, bersekutu dengan Dia. Kita menyembah Dia. Kita orang-orang yang percaya dikumpulkan menjadi satu untuk menyembah, memuji Dia. Kita akan bersama-sama Dia di dalam kerajaan surga. Amin. Buat firman Tuhan pada pagi hari ini.